Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Untuk materi pembelajaran prakarya hari ini kita masuk ke bab kedua prakarya ya. Jadi untuk bab kedua ini adalah rekayasa kelistrikan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang A, tentang wawasan elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektronikanya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu atau teknik elektronika dan instrumentasi. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasanya disebut sebagai peralatan elektronik atau electronic device. Contohnya radio, TV, perekam kaset video atau VCR, perekam VCD, perekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer, laptop, robot, smart card, dan lain-lain. Sejarah elektronika sendiri dimulai pada abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara atau vacuum tube, transistor, dan sirkuit terpadu atau integrated circuit. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor yang lainnya melewati ruang hampa. Penemuan konduksi atau perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan 2 buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda, dan Lee de Forest mengikutinya pada tahun 1906 dengan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Untuk yang pertama, komponen elektronika. Dasar elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC atau integrated circuit maksud guru, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Dalam kehidupan kita sehari-hari, perangkat-perangkat elektronik merupakan salah satu perangkat penting dalam menunjang kualitas hidup kita. Misalnya ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi, televisi untuk hiburan, ataupun mendapat berita penting. Kemudian kamera untuk menangkap momen-momen penting dalam hidup kita, dan masih banyak lagi perangkat-perangkat rumah tangga dan perangkat pribadi yang menggunakan prinsip dan komponen elektronika untuk dapat mengoperasikannya. Kemudian yang kedua, jenis dan manfaat. Nah, ini untuk yang A ada resistor. Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik dengan resistensi tertentu. Dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin. Nilai tegangan terhadap resistensi berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Resistor dibuat juga dengan tahanan atau hambatan, berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Satuan resistor adalah ohm. Kemudian untuk resistor sendiri terbagi menjadi 2, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Selanjutnya untuk resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap, biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam.
Nilai hambatannya ditentukan oleh tebal dan panjangnya lintasan karbon. Panjang lintasan karbon tergantung dari kisarnya alur yang berbentuk spiral. Kemudian untuk resistor variabel atau potensiometer, yaitu resistor yang besar hambatannya dapat diubah-ubah. Yang termasuk ke dalam potensiometer antara lain yaitu resistor KSN atau koefisien suhu negatif, resistor LDR, light dependent resistor, dan resistor VDR atau voltage dependent resistor. Menyatakan harga resistensi dan toleransinya. Semakin kecil harga toleransi suatu resistor adalah semakin baik. Terdapat resistor yang mempunyai 4 gelang warna dan 5 gelang warna seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini ya. Ini bisa kalian lihat, di sini ada gelang resistor yang 4 warna, di sini ada yang 5 warna. Nah, ini keterangan dari gelang warnanya ada di sini. Bisa kalian nanti browsing di Google. Kemudian untuk yang B itu kondensator atau kapasitor. Kondensator atau sering disebut sebagai kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut farad kondensator, juga dikenal sebagai kapasitor. Pada masa kini, kondensator sering disebut kapasitor, ataupun sebaliknya yang pada ilmu elektronika disingkat dengan huruf C. Nah, ini fungsi utama kapasitor ada 5. Yang pertama sebagai penyaring atau filter pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan ripple AC yang masih tersisa. Kemudian yang kedua sebagai pembangkit pulsa atau frekuensi dalam rangkaian osilator. Dan yang ketiga sebagai penggeser pasa. Kemudian yang keempat itu sebagai coupling, yakni penghubung antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat yang menghubungkan rangkaian preamp dan amplifier. Kemudian yang kelima sebagai filter dan kopling pada rangkaian power supply, penggeser fasa, pembangkit frekuensi pada rangkaian isolator, dan juga dapat digunakan untuk mencegah percikan bunga api yang dapat terjadi pada saklar. Sifat dasar kapasitor adalah kemampuan yang dapat menyimpan muatan listrik, tidak dapat dilalui arus DC, dapat dilalui arus AC, dan juga dapat sebagai impedansi atau resistensi yang nilainya tergantung dari frekuensi yang diberikan oleh sumbernya. Cara kerja kapasitor yang pertama adalah mengalirkan elektron menuju kapasitor. Setelah kapasitor sudah dipenuhi dengan elektron, maka tegangan tersebut akan mengalami perubahan. Selanjutnya, elektron akan keluar dari kapasitor dan menuju rangkaian elektronika. Dengan begitu, kapasitor akan dapat membangkitkan reaktif suatu rangkaian. Nah, untuk simbol kapasitor nonpolar. Kapasitor ini tidak mempunyai polaritas sehingga dalam pemasangannya dapat bolak-balik dan umumnya berkapasitas kecil. Kapasitor ini sering dipakai dalam rangkaian yang berhubungan dengan frekuensi seperti dalam rangkaian penguat audio atau amplifier. Simbol-simbol kapasitor. Nah, di sini simbolnya ada simbol kapasitor nonpolar tadi yang A dan simbol kapasitor bipolar. Untuk yang kapasitor bipolar mempunyai dua polaritas yaitu positif dan negatif sehingga dalam pemasangannya tidak boleh terbalik. Kapasitor ini umumnya berkapasitas cukup besar yakni dalam satuan mikrofarad sampai dengan milfarad. Kapasitor ini biasanya dipakai sebagai filter dalam rangkaian penyearah. Kemudian simbol yang ketiga yaitu induktor adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif.
Simbol induktor dapat dilihat di bawah ini ya. Ini bisa kalian lihat di sini bentuknya seperti itu. Kemudian di sini ada transformator atau trafo. Transformator adalah alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Transformator bekerja berdasar prinsip induksi elektromagnetik. Nah, di sini jenis-jenis transformator. Yang pertama ada step up, yaitu transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer sehingga berfungsi sebagai penaik tegangan. Kemudian jenis yang kedua yaitu step down, memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. Transformator jenis ini sangat mudah ditemui terutama dalam adaptor AC/DC. Kemudian yang ketiga, auto transformator. Nah, untuk transformator ini sebagian lilitan primer juga merupakan lilitan sekunder. Keuntungan dari auto transformator adalah ukuran fisiknya yang kecil dan kerugian yang lebih rendah daripada jenis dua lilitan. Tetapi transformator jenis ini tidak dapat memberikan isolasi secara listrik antara lilitan primer dan lilitan sekunder. Selain itu, auto transformator tidak dapat digunakan sebagai penaik tegangan lebih dari beberapa kali lipat. Biasanya tidak lebih dari 1,5 kali. Kemudian jenis yang keempat, auto transformator variabel. Nah, ini sebenarnya adalah auto transformator biasa yang sadapan tengahnya bisa diubah-ubah. Kemudian memberikan perbandingan lilitan primer sekunder yang berubah-ubah juga. Jenis yang kelima yaitu auto transformator isolasi. Transformator isolasi memiliki lilitan sekunder yang berjumlah sama dengan lilitan primer, sehingga tegangan sekunder sama dengan tegangan primer. Kemudian yang keenam, auto transformator pulsa. Adalah transformator yang didesain khusus untuk memberikan keluaran gelombang pulsa. Selanjutnya jenis yang ketujuh, auto transformator 3 fase. Nah, ini sebenarnya adalah 3 transformator yang dihubungkan secara khusus satu sama lain. Lilitan primer biasanya dihubungkan secara bintang dan lilitan sekunder dihubungkan secara delta. Nah, di sini ada sifat dan macam bahan penghantar dan isolator. Untuk bahan penghantar memiliki sifat-sifat penting, yaitu yang pertama daya hantar listrik, kemudian yang kedua koefisien temperatur tambahan, yang ketiga daya hantar panas, yang keempat daya tegangan tarik, dan yang kelima timbulnya daya elektromotoris termo. Nah, di sini ada aluminium dan juga tembaga. Nah, untuk aluminium ini sifat pentingnya antara lain yang pertama dapat ditempa dalam keadaan dingin, kemudian yang kedua tidak tahan terhadap garam dapur atau laut, kemudian yang ketiga warna silver atau perak, sifat yang keempat titik didihnya sampai dengan 18.000 Celcius. Kemudian rho-nya itu ada 0,0278 dan alfanya ada 0,0047. Kemudian untuk tembaga beberapa sifatnya antara lain yang pertama dapat disepuh dan berkarat bila terkena karbon dioksida atau CO2. Kemudian titik didihnya itu bisa sampai 22.360 Celcius sampai 23.400 derajat Celcius. Nah, ini untuk rho-nya itu ada 0,017 dan alfanya ada 0,0043. Kemudian untuk seng, sifat pentingnya antara lain yang pertama dapat ditempa dalam keadaan dingin. Kemudian yang kedua tidak tahan terhadap garam dan asam garam. Selanjutnya warna putih kebiru-biruan.
Nah, untuk titik didihnya ini bisa sampai 9070 derajat Celcius. Selanjutnya untuk timah. Untuk timah, beberapa sifat pentingnya yaitu yang pertama warnanya jernih mengkilap. Titik didihnya itu bisa sampai 2360 derajat Celcius. Untuk warnanya itu putih kebiru-biruan. Bahan padat lain yang dapat dipakai untuk penghantar adalah wolfram yang digunakan untuk filamen, katoda pada tabung elektron, lampu-lampu pijar, dan alat pemanas dengan temperatur tinggi. Dui logam atau yang sering disebut bimetal adalah dua jenis logam yang disambung menjadi satu. Pemakaian dalam bidang kelistrikan sangat luas, misalnya kontak pengatur dan regulator digunakan untuk menjaga agar temperatur panas selalu konstan. Bimetal ini dipasang di dalam pemanas dan fungsinya memutus rangkaian bila temperaturnya meningkat dan akan menyambung kembali rangkaian bila temperaturnya menurun. Konsep elektronika sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, elektronika analog. Ialah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu. Sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Beda dengan elektronika digital di mana sinyal listrik yang terlibat merupakan sinyal OV atau maksud Bu Guru merupakan sinyal 0 volt atau 5 volt. Beberapa alat dengan konsep elektronika analog yaitu yang pertama ada jam tangan konvensional, yang kedua kamera analog, yang ketiga alat-alat perkusi, yang keempat menghitung dengan tangan, lidi, dan batu, yang kelima komputer analog atau komputer dengan program yang sangat sederhana. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Gelombang pada sinyal analog umumnya terbentuk gelombang sinus, memiliki tiga variabel dasar yaitu amplitudo, frekuensi, dan pas. 1. Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Yang kedua, frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam bentuk detik. Dan fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Untuk kelebihan teknologi analog yaitu tidak mudah dimakan usia, biaya yang digunakan murah, hasil yang didapatkan dapat diuji ketepatannya, dan kekurangan teknologi analog yaitu tidak efisiensi dan lambat pemakaiannya. Nah, untuk yang kedua ini elektronika digital. Adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Elektronika digital adalah representasi dari aljabar bulan dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Beberapa alat dengan konsep elektronika digital yaitu alat musik, kemudian kamera digital, kemudian menghitung dengan kalkulator atau komputer dan lain-lain, dan juga ada modem. Nah, untuk kelebihannya ini antara lain memberikan kemudahan dalam penggunaan, kemudian error selalu dapat dikoreksi, kemudian memproduksi data terbatas. Nah, untuk kekurangannya yaitu malas berpikir, tidak tahan lama, dan memerlukan sinkronisasi. Untuk sistem pengendali, nah ini peralatan sistem pengendali ini yang pertama ada peralatan listrik. Peralatan listrik antara lain yang pertama ada test pen. Nah ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar memiliki tegangan listrik. Kemudian alat yang kedua itu adalah solder, merupakan alat elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian alat yang ketiga yaitu penggaris siku. Ini digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. Kemudian ada palu.
Nah, ini ada palu, kemudian selanjutnya ada gunting, dan ada ketam yang berfungsi memperhalus permukaan kayu. Terima kasih untuk perhatiannya. Bu Guru rasa untuk materi kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri materi hari ini, mari kita membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga sholat 5 waktunya. Semoga pandemi segera berakhir. Terima kasih dari Bu Guru. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.